Memasuki musim panen padi, harga gabah di Kabupaten Sidrap fluktuatif bahkan cenderung mengalami penurunan. Sejumlah petani khawatir harga gabah semakin anjlok. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Sidrap Haji Bahrul Appas turun langsung menemui para petani di Kecamatan Pancarijang, Baranti, dan Kulo pada Kamis 2 Maret 2023. Kepada para petani, anggota Dewan dari Dapil Pancarijang, Kulo, dan Baranti tersebut menanyakan langsung hasil panen padi warga. Dari pantauannya, hasil panen kali ini ada yang normal, namun tidak sedikit yang hasilnya justru turun. Seperti Agus, petani di Kecamatan Pancarijang misalnya, yang mengaku hasil panen padinya masih jauh dari normal. Karena menurut Agus, jika normal hasil panennya bisa 70 karung. Namun panen kali ini hanya 40 hingga 50 karung per hektarnya. Menurutnya penurunan produksi padinya tersebut karena adanya serangan hama tikus, wereng, dan penyakit lainnya. Kondisi yang lebih sulit lagi dialami petani penggarap, salah satunya Edi. Menurutnya jika petani pemilik sawah mengeluh, apalagi dirinya yang hanya sebagai petani penggarap jauh lebih sulit, karena setelah panen harus dibagi dua dengan pemilik sawah. Melihat kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sidrap Haji Bahrul Appas meminta pihak terkait agar betul-betul melihat petani jika terus mengalami kesulitan. Jika musim tanam harga pupuk dan biaya produksi tinggi, sementara saat musim panen harga gabah turun. Berdasarkan kalkulasinya, harga normal gabah seharusnya 5.500, itu pun dari hasil perhitungannya, hasil petani masih jauh dari standar upah minimum kabupaten yang nilainya 3 juta lebih. Untuk harga pokok penjualan atau HPP dari Badan Urusan Logistik, Bulog atau pemerintah sebesar 4.650 tersebut merupakan harga dasar pembelian gabah. Jadi pengusaha tidak boleh membeli gabah di bawah HPP, tapi harus di atasnya bahkan bisa Rp6.000. Kalau membeli harga berdasarkan HPP, maka pemerintah atau Bulog harus turun tangan untuk menyerap gabah petani atau membeli gabah petani dengan harga sesuai HPP. Legislator Partai Nasdem tersebut berharap agar pemerintah rajin turun ke lapangan untuk memantau harga, maupun melakukan antisipasi jika ada pedagang yang nakal saat membeli gabah petani. Kami sudah memantau beberapa lokasi di dua kecamatan ini, Pancarijang dan Kecamatan Baranti, terkait panen hari ini. Berdasarkan pantauan kami bahwa harga yang dikeluhkan oleh para petani yang dulunya 6.000 lebih dan hari ini sekitar 5.100 sampai 5.200, itu pun juga sudah menjadi keluhan bagi para petani-petani padi. Pantauan selaku wakil bagi petani di DPRD Kabupaten Sidrap menyampaikan hal ini kepada khususnya para stakeholder terkhusus untuk perpadi, bahwa kondisi petani kita ini perlu partisipasi bagi pemerintah khususnya terkait masalah harga, karena berdasarkan HPP yang sudah ditentukan oleh pemerintah itu adalah hanya harga dasar. Kami tadi sudah menelpon semua dinas terkait, termasuk Bulognya juga saya telepon, cuma belum diangkat. Kami ini menginginkan mewakili petani-petani di Kabupaten Sidrap ini supaya memikirkan kelanjutan usaha mereka khususnya di petani padi ini untuk harga kedepannya. Harga normal sebenarnya berapa menurut petani? Ya, kalau berdasarkan petani itu harga dasar terkait dengan biaya produksi mereka itu ya, minimal 5.500. Itu kami sudah hitung juga. Itu pun juga di bawah UMR, bahkan UMK di kabupaten kota itu UMR di Kabupaten Sidrap, UMK di Kabupaten Sidrap itu sekitar 3 jutaan, 3.100.000. Sedangkan kami sudah hitung ini hampir beberapa petani-petani kita di Kabupaten Sidrap adalah petani penggarap, hanya kurang lebih 1 juta lebih sampai 2 juta penghasilan dalam per bulan. Itu per hektar ya? Iya, dalam per hektar. Itu hitungan dari mana? Kami telah menghitung mulai biaya
biaya produksinya sampai hasil produksi yang kami hitung berdasarkan harga hari ini. Jadi total per bulannya 1 sampai Ya. 2 juta. Maksimal 2 juta penghasilan mereka, belum termasuk biaya akomodasi perharinya dalam mengelola usahanya ini. Jadi harapannya nih apa nih? Jadi harapannya kami untuk kelanjutan usaha ini khususnya di pertanian untuk jangka panjang, jangan sampai petani-petani kita tidak menanam lagi untuk kedepannya. Jadi kami berharap pemerintah khususnya di ketahanan pangan khususnya harus memikirkan dua sisi ini antara petani dengan pihak konsumen. Dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Parolai mengabarkan.